Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan bersama dengan pihak PKB, yaitu Mas Huda dan juga ada Bang Yandri serta ada Mas Adi Prayitno. Saya ke Mas Huda terlebih dahulu. Mas Huda, apakah sikap PKB yang semula kalau kita baca ini tegas, konsisten begitu ya, kuat dengan Gerindra. Tapi belakangan Gus Muhaimin bilang tergantung takdir lah, kemudian juga menyambut pertemuan juga dengan Puan Maharani. Apakah sikap PKB terkini ini apakah sebagai respon karena kasakusuknya PAN mendorong Erick Thohir berduet dengan Prabowo? Enggak lah, kan PAN belum masuk koalisi, jadi nggak perlu direspon juga. Benar kata Mas Yandri, kecuali kalau PAN sudah masuk ya dalam koalisi KIR, kan sekarang belum. Jadi di internal kami pun di Gerindra sama PKB belum ada bahasan sama sekali. Tidak merasa terganggu dengan upaya manuver-manuver dari PAN ya Mas Huda? Enggak, kita percaya kok Pak Prabowo sudah berkali-kali menyampaikan dalam berbagai forum terbuka maupun tertutup bahwa hak Wapres adalah Gus Imin, dan Pak Prabowo menyadari betul 2 kali Pilpres kalah karena belum ada PKB di situ. Nah, tapi gini Mas Huda, kalau memang masalah cawapres ini tergantung Gus Muhaimin menurut yang Anda sampaikan barusan. Tapi kenapa pada saat harlah PKB kemarin di Surakarta, Gus Muhaimin sampai harus mengatakan tergantung takdir? Ya, itu kan banyak tuntutan dari internal PKB, beliau menyampaikan apa adanya. Ada yang ingin cepat karena sudah 11 bulan koalisi. Ada juga yang slow kayak saya ini, termasuk aliran yang santai aja. Jelas menit nggak masalah gitu. Okay. Karena kita sama-sama butuh antara Gerindra dengan PKB. Nah, di mata saya Pak Prabowo tidak terlalu butuh dengan Mas Yandri sebenarnya gitu. Oh gitu. Karena kenapa? Kalau sama Mas Yandri itu kira-kira reunian lagi seperti Pilpres 2 Pilpres sebelumnya gitu. Oh, oke. Saya ke Bang Yandri nih, kata Mas Huda Pak Prabowo nggak terlalu butuh Bang Yandri dan kawan-kawan. Gimana responnya Bang Yandri? Ya nggak apa-apa, itu kan penilaian Mas Huda yang baik hati kan. Bagi saya nggak ada masalah itu. Kan saya bilang tadi ini tampak depan dengan tampak belakang beda Mas Rido. Jadi ada juga yang nggak bisa saya sampaikan di forum ini kan. Tapi ya semua dinamisasi itu kita hormati saja. Dan proses politik di Indonesia itu kata Mas Adi tadi biasa itu di tikungan akhir ya kan, dan di last minute lah kira-kira begitu. Jadi nanti proses yang panjang seperti ini kita nikmati saja. Dan kalau kenapa misalkan kita masih menawarkan Erick Thohir ke Pak Prabowo, karena 11 bulan hubungan Gerindra dan PKB kan belum memutuskan Caimin sebagai cawapres ya kan. Nah kalau misalkan udah diputuskan ya kami hormati dengan sehormat-hormatnya. Tapi kalau masih belum ada keputusan akhir dari Pak Prabowo dan celah itu masih ada, namanya ruang politik itu harus diisi, dan PAN punya jago Erick Thohir yang hari ini elektabilitasnya tertinggi di antara bakal calon presiden yang lain, sesuatu yang normal dan yang kami tawarkan kan bukan kaleng-kaleng. Dan itu direspon oleh publik dengan baik. Jadi ya, saya kira nanti kalau kita lihat sekarang ini kan PDIP kan sedang mencoba merayu PKB begitu ya untuk bergabung dengan PDIP mendukung Ganjar Pranowo. Berarti PAN akan senang jika nantinya memang benar PKB akan berubah haluan bersama dengan PDIP, karena PAN bisa dengan leluasa nih mendorong Erick Thohir berpasangan dengan Prabowo. Saya hakul yakin PKB masih tetap dengan Gerindra. Ya, apapun nanti proses dinamisasinya bagaimana. Maka perlu, mungkin saya setuju dengan Mas Budi, mungkin perlu duduk bareng lagi atau menggait cari forum dengan Golkar, dengan PAN atau apa, kan waktu masih banyak ya. Jadi forum-forum komunikasi baik itu ditampakkan ke depan maupun ada hal-hal yang mungkin masih disembunyikan, saya kira mungkin ke depan ini akan semakin intensif. Nah, masih ke depan ada rencana nggak nih Bang Yandri PAN untuk bergabung masuk ke dalam koalisi PKB dan juga Gerindra? Jadi tidak hanya kasakusuk dari luar koalisi saja, tapi juga bergabung ke koalisi itu. Gimana Mas? Ada rencana nggak PAN untuk bergabung dengan koalisi Gerindra dan juga PKB? Tadi saya jelaskan dari awal, PAN itu syaratnya kan jelas. Kalau mau bergabung dengan Pak Prabowo kan ambil Erick Thohir. Kalau mau dengan Ganjar, Pak Ganjar harus ambil Erick Thohir. Itu aja, syaratnya sederhana. Tapi
cukup menentukan untuk kemenangan apakah itu Pak Prabowo atau Pak Ganjar. Jadi kami memang belum memutuskan apakah bergabung dengan koalisi PDIP atau koalisi Gerindra, tapi kami coba membangun komunikasi yang kami bawa Erick Thohir. Jadi Oke. mungkin cara yang berbeda. Kalau PKB kan masuk duluan, kalau kami belum masuk, tapi kami tetap membangun komunikasi. Ya itu cara yang berbeda, nah itu kita hormati. PKB beda, PAN beda, mungkin P3 juga beda. Sesuatu yang normal dalam hal demokrasi. Menurut saya tidak perlu Oke. kita ributkan atau tidak perlu kita perlebar silang sengketanya, karena masing-masing partai punya cara sendiri dan punya otonomi sendiri di cara mengambil keputusan gitu, Mas. Oke, Mas Huda, kalau misalkan PAN tetap kekeh begitu dengan mendorong Erick Thohir berpasangan dengan Prabowo Subianto, kemudian PKB masih merasa nyaman tidak berada di dalam koalisi itu bersama dengan Gerindra? Kalau wakilnya bukan Gus Imin. Sekali lagi, selama PAN belum masuk secara formal, belum taken bareng dengan PKB Gerindra, nggak perlu ada bahasan sebenarnya, Mas. Dan PKB nggak merasa diganggu sama sekali oleh Mas Yandri gitu, sama sekali nggak. Karena sekali lagi di dalam internal koalisi kami juga belum ada bahasan selain Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Konteks tadi saya sampaikan itu kan konteks kronologis, membaca data Pilpres sebelumnya gitu, bahwa Pak Prabowo kalah di basis Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan kebetulan Gus Imin punya address yang cukup jelas di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kan itu saya sampaikan, ini duit tunggal sebenarnya Pak Prabowo dan Gus Muhaimin itu pada konteks kepentingan objektif 2024. Karena itu Pak Prabowo berpikir keras bagaimana supaya skema ini berjalan dengan baik, dan kita lihat karena poros yang lain juga belum juga menentukan. Mas Yandri juga masih menyodorkan Pak Erick di 2 tempat gitu. Jadi masih belum jelas poros ini. Yang baru jelas kan baru poros PKB dan Gerindra. Baik, saya ke Mas Adi Pray. Kalau Anda membaca diskusi tadi ya antara Mas Huda dengan Bang Yandri begitu, ini Erick Thohir kira-kira akan lebih bisa diterima di koalisi yang mana ya, Mas Adi Pray? Di koalisinya Ganjar Pranowo atau di koalisinya Pak Prabowo nih? Ya kalau mau hitung rata-rata ya 50-50, 50-50 di Prabowo, 50-50 di Ganjar Pranowo. Begitupun dengan Caimin, 50-50 di Ganjar dan 50-50 di di Prabowo Subianto. Ini tentu ada argumennya, harus diakui. Gerindra dan PKB lah yang kemudian bikin komitmen politik, dan kemesraan ini tidak bisa dibantah karena sudah ada klausul bersama yang sudah ditandatangani. Gerindra menegaskan bahwa kunci Inggris soal cawapres itu ya ada di Caimin dan ada di Prabowo Subianto. Problemnya adalah apakah kunci Inggris ini mau dipakai sendiri atau diberikan kepada yang lain, kan ini menjadi teka-teki juga kan. Ini yang saya sebut ada satu pandangan. Tadi saya pastikan proposal PKB tunggal, Caimin capres atau cawapres dalam Pilpres. Oke, mantap. Karena begini, ada pemandangan yang menurut saya cukup paradoksal, yang agak sedikit berhadapan-hadapan. Satu sisi memang kalau bicara tentang kepartaian, kedekatan antara Gerindra dan PKB tidak ada yang membantah. Tapi ketika Caimin bertemu dengan Prabowo Subianto, nyaris tidak ada yang memperbincangkan ini soal kemungkinan duet di 2024. Agak beda ceritanya. Secara kepartaian memang Gerindra dan PAN ini tidak ada kaitan sama sekali karena PAN belum menyatakan koalisi dengan Gerindra dan PKB. Tapi ketika muncul foto Prabowo Subianto dengan Erick Thohir, orang menyebut ini soal kemungkinan duet di 2024. Bahkan ada hubungannya dengan restu Jokowi. Nah ini yang saya sebut paradok. Secara partai PKB memang dekat dengan Gerindra, tapi tidak duet soal Prabowo dan Caimin. Secara kepartaian Gerindra dan PAN memang seakan-akan berjarak, tapi secara figur Prabowo dan Erick Thohir ini dikait-kaitkan. Inilah yang sepertinya membuat Prabowo Subianto dalam posisi rumit, between rock and hard place. Satu sisi butuh amunisi tambahan politik, dukungan partai lain seperti Partai Amanat Nasional. Tapi kan gembok PAN untuk bergabung dengan Gerindra dan PKB cuma satu, sama dengan PKB. Mewajibkan Erick Thohir sebagai pendamping Prabowo Subianto. Enggak ada yang lain. Nah inilah yang saya kira kuncinya memang di Prabowo mau pilih siapa. Kalau Erick diambil dengan resiko, tentu saja PKB sangat mungkin akan pindah ke koalisi. Kalau berarti sekarang yang lagi bingung Pak Prabowo Subianto ya, Mas Adi Pray? Betul, kalau Gerindra tetap dengan PKB ya tentu Bang Yandri dan kawan-kawan mencoba untuk meyakinkan
PDIP supaya Erick Thohir yang kemudian bisa bersandingan dengan Ganjar. Tingkat Baik. probability-nya sama. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di tikungan akhir. Tapi yang jelas politik kita tidak seindah yang ada di permukaan, Mas. Semuanya ada huru-hara, semua ada kasak-kusuk. Saya membayangkan semua politisi, semua elit, semua nama-nama yang potensial maju di 2024 semacam orang yang berjalan di lorong yang cukup gelap. Susah membedakan mana rival yang sebenarnya dan mana teman yang sebenarnya. Itulah jalan panjang menuju 2024 itu. Baik, baik. Terima kasih Wasekjen PKB Mas Saiful Huda, Wakil Ketua PAN Bang Yandri Susanto, dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno sudah bergabung bersama kami di Prime Time News malam ini. Selamat malam. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.